Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan topik posisi dominan dan penyalahgunaannya. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Indri Hesti Apriliani dengan NPM 22374. Kemudian ada Hezirani Cantika Putri dengan NPM 22369. Kemudian ada Jasmine Rizka Alifa dengan NPM 22380, dan terakhir ada Azna Fatihah Irna Irwanto dengan NPM 22391. Saya Indri Hesti Apriliani dengan NPM 22374. Di sini saya ada menjelaskan materi posisi dominan. Posisi dominan dapat dikatakan salah satu kunci pokok pusat dari persaingan usaha karena hampir pada setiap kasus hukum persaingan menjadi perhatian pertama lembaga persaingan usaha. Dalam hal ini di Indonesia, KPPU adalah terhadap posisi dominan suatu perusahaan pada pasar yang bersangkutan. Posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan utama pelaku. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi yang lebih unggul atau market leader pada pasar yang bersangkutan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul, market leader pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair. Undang-undangnya ada di nomor 5 tahun 1999, tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 justru mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada definisi posisi dominan. Definisi ini ada dua. Yang pertama itu dilihat dari perspektif ekonomi. Posisi dominan dalam perspektif ekonomi ini adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut, perusahaan memiliki market power. Dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. Kemudian ada dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Kemudian selanjutnya ada syarat posisi dominan. Ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan syarat atau parameter posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Ketentuan persentase pangsa pasar suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan diatur dalam pasal 25 ayat 2 yang menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagai dimaksud dalam ayat 1 apabila suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Yang pertama itu ada pangsa pasar, kedua ada kemampuan keuangan, ketiga ada kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan yang keempat ada kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Selebihnya saya akan jelaskan penjelasannya di slide selanjutnya. Selanjutnya
Dampak tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut, pasar menjadi terdistorsi. Pelaku usaha tersebut secara independen tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat penyalahgunaan posisi dominannya. Lebih lanjut, Komisi Uni Eropa dan pengadilannya membangun konsep posisi dominan sejak ditetapkannya putusan tersebut terhadap United Birds, yaitu posisi dominan dapat dimiliki oleh satu pelaku usaha yang sebagaimana disebut di atas, yaitu yang disebut dengan monopoli. Jika satu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing pada pasar yang bersangkutan atau jika pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya, posisi dominan dapat juga dikuasai oleh dua atau lebih pelaku usaha yang disebut dengan oligopoli. Dengan demikian, para oligopolis tersebut tidak saling bersaing pada pasar yang bersangkutan. Sebaliknya, bahkan mereka menciptakan suatu kondisi dan menikmatinya, di mana mereka dapat mendominasi atau menjalankan pasar dalam perilaku yang sama seperti seorang monopolis. Kemudian ada kriteria struktur oligopolis. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu dari aspek objektif, bahwa para oligopolis tersebut perilakunya satu sama lain saling tergantung. Ketergantungan ini khususnya berdasarkan keterbatasan atau sedikitnya jumlah pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Pada struktur pasar yang oligopolis, jika suatu perubahan perilaku mempengaruhi, khususnya dalam masalah harga, tidak hanya permintaan terhadap pelaku usaha yang berubah dapat terpenuhi, tetapi juga terhadap anggota oligopolis. Kemudian yang kedua itu dilihat dari aspek subjektif, tergantung dari suatu pelaku usaha. Apakah pelaku usaha tersebut tergantung pada pelaku usaha lain? Dalam hal ini, jika pelaku usaha tersebut mempertimbangkan keputusan mengenai harga jual, jumlah penawaran, peningkatan kapasitas produksi atau kegiatan perusahaannya, bagaimana pesaing-pesaingnya nantinya memberikan reaksi terhadap keputusannya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pangsa pasar. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Pangsa pasar adalah salah satu elemen penting dalam menetapkan apakah suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan atau tidak. Bahkan Komisi Uni Eropa mengatakan bahwa pangsa pasar adalah merupakan indikator yang sangat penting dalam menetapkan posisi dominan. Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa suatu pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang dan jasa tertentu. Kedua, ada kemampuan keuangan. Salah satu unsur yang mengatakan bahwa suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai keuangan yang lebih besar atau kuat dibandingkan dengan keuangan pelaku usaha pesaingnya. Pengertian kemampuan keuangan suatu pelaku usaha dapat dipahami khususnya kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut yang pada pokoknya mempunyai kemungkinan keuangan, artinya kemampuan keuangan yang dimiliki sendiri untuk melakukan investasi sejumlah uang tertentu dan mempunyai akses menjual kepada pasar modal. Karena persentase nilai jual atau beli yang lebih tinggi atas suatu barang atau jasa tertentu dibandingkan dengan nilai jual atau beli pesaing-pesaingnya akan menunjukkan kemampuan keuangan yang lebih kuat atau lebih besar. Faktor-faktor yang menetapkan pelaku usaha mempunyai keuangan yang kuat adalah dapat dilihat dari yang pertama itu modal dasar, cash flow, omset, keuangan, batas kredit, dan
akses ke pasar keuangan nasional dan internasional. Ketiga, ada kemampuan pada pasokan atau penjualan. Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Kemampuan ini dapat dilakukan oleh suatu pelaku usaha biasanya apabila pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, penilaian atau penetapan pangsa pasar pelaku usaha pada pasar bersangkutan sangat penting. Kemampuan pengaturan pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu menjadi salah satu bukti bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Akibatnya adalah pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan menguasai pasar dan pesaingnya tidak dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan. Pelaku usaha yang mampu menyesuaikan pasokan atau permintaan pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan kemampuan mengatur pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan, pada akhirnya dapat mengatur harga. Karena berkurangnya pasokan di pasar, maka harga barang tersebut akan naik dari harga sebelumnya. Hukum ekonomi akan berlaku, yaitu supply and demand. Apabila barang langka atau berkurang di pasar, maka harga akan naik. Hanya pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yang mampu melakukan penyesuaian pasokan atau permintaan di pasar yang bersangkutan. Pada prinsipnya, kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan suatu barang atau jasa tersebut pada pasar yang bersangkutan mempunyai kesamaan dengan kemampuan mengatur pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, penetapan siapa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar yang bersangkutan penting untuk dilakukan. Nama saya Zirani Cantika Putri dengan NPM 22369. Di sini saya akan menjelaskan penetapan posisi dominan. Pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan pasar produk atau secara objektif produk market adalah di mana terdapat barang dan atau jasa yang sama atau sejenis, termasuk substitusinya. Di dalam pedoman pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pasar produk adalah sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Dalam Perkom Nomor 9 Tahun 2009 didefinisikan pasar produk sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi produk substitusi dari produk tersebut. Jadi, dari ketentuan pasal 1 angka 10 dan Perkom Nomor 9 Tahun 2009 dapat disebutkan bahwa pasar produk adalah barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi barang tersebut. Untuk dapat menentukan apakah suatu barang dengan barang yang lain dapat dinyatakan sama atau sejenis atau dapat dinyatakan menjadi substitusi terhadap barang tertentu, perlu dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama ada bentuk dan sifat atau karakteristik barang. Bentuk dan sifat fisik suatu barang merupakan petunjuk pertama dalam mengidentifikasi apakah suatu produk satu pasar atau suatu produk secara objektif. Dikatakan secara objektif karena produk yang berbeda tersebut dilihat secara fisik, apakah bentuk dan sifat barang tersebut sama atau tidak. Misalnya, apakah soft drink Coca-Cola dapat dianggap barang yang sama dengan Pepsi? Kalau iya, maka Coca-Cola dengan Pepsi adalah produk yang saling bersaing. Dalam hal ini, Coca-Cola dengan Pepsi adalah satu pasar karena dilihat dari aspek sifat minumannya. Sebaliknya, soft drink teh botol sosro apakah dapat disebutkan barang yang sama dengan Coca-Cola dan Pepsi? Walaupun secara fisik kemasannya teh botol sosro, Coca-Cola dan Pepsi dikemas dalam botol, maka teh botol sosro dengan Coca-Cola dan Pepsi belum dapat ditetapkan ketiga produk tersebut berada pada pasar produk yang sama. Yang kedua ada fungsi barang. Dilihat dari fungsi barang, apakah suatu barang atau produk dengan barang atau produk yang lain berbeda tersebut mempunyai fungsi yang sama bagi konsumen.
Contohnya, Coca-Cola dan Pepsi mempunyai fungsi yang sama bagi konsumen, yaitu untuk menghilangkan rasa haus. Dilihat dari aspek fungsi barang tersebut, maka Coca-Cola dengan Pepsi adalah satu produk, artinya satu pasar yang bersangkutan. Teh botol sosro fungsinya untuk menghilangkan rasa haus. Namun demikian, apakah teh botol sosro dapat disebutkan berada pada pasar produk yang sama dengan Coca-Cola dan Pepsi? Hal ini tergantung kepada masing-masing konsumen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat menentukan sendiri bahwa produknya menjadi pesaing dari suatu produk tertentu. Harus dilihat juga dari aspek permintaan, yaitu dari sisi konsumen, karena konsumen yang menjadi pengguna produk tertentu yang menetapkan apakah suatu produk tertentu dapat menjadi barang sama atau barang pengganti bagi konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah harga. Harga suatu barang tertentu bagi konsumen dapat menjadi pengambil keputusan apakah konsumen akan membeli barang tersebut atau tidak. Oleh karena itu, pada pasar produk yang sama atau sejenis harganya biasanya bersaing. Misalnya, harga Coca-Cola satu botol Rp4.000, sedangkan harga Pepsi satu botol Rp3.900. Maka Coca-Cola dengan Pepsi dapat dikatakan satu barang yang sama atau sebagai barang pengganti. Akan tetapi kalau harga Coca-Cola satu botol Rp10.000 dan sedangkan harga Pepsi satu botol hanya Rp5.000, maka Coca-Cola dengan Pepsi bukan satu barang yang sama, atau Pepsi tidak dapat disebut sebagai barang Coca-Cola. Selanjutnya yang keempat yaitu fleksibilitas barang bagi konsumen. Fleksibilitas suatu barang bagi konsumen menentukan apakah barang tersebut dapat dianggap sebagai produk yang sama atau sebagai pengganti barang lain. Konsumen cenderung beralih ke produk lain jika barang yang biasa mereka konsumsi tidak tersedia di pasar. Misalnya, jika Coca-Cola tidak tersedia dan produk otomatis beralih ke Pepsi, maka kedua produk tersebut berada dalam pasar yang sama. Penentuan apakah suatu barang merupakan substitusi dilihat dari kebutuhan konsumen dan dianalisis berdasarkan karakter, fungsi, dan harga produk. Harga memiliki peran penting dalam keputusan konsumen untuk mengganti produk yang biasa mereka gunakan. Jika harga produk substitusi jauh lebih tinggi, kemungkinan konsumen berpindah menjadi lebih kecil. Untuk menetapkan suatu produk sebagai bagian dari pasar tertentu, diperlukan penelitian empiris yang mengidentifikasi preferensi konsumen. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU bertanggung jawab penelitian ini agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika suatu produk dikategorikan dalam pasar yang sama atau sebagai barang substitusi, pangsa pasar barang tersebut akan dihitung secara bersama. Hal ini dapat memengaruhi posisi dominan suatu perusahaan dalam persaingan pasar. Seringkali menguntungkan perusahaan yang sedang diawasi oleh KPPU karena pangsa pasarnya tampak lebih kecil. Selanjutnya, pembatasan pasar bersangkutan secara geografis atau relevant geographic market. Pasar bersangkutan secara geografis mengacu pada wilayah pemasaran suatu produk sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembatasan ini menentukan sejauh mana produk dipasarkan dan digunakan untuk menghitung pangsa pasar secara objektif dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, dalam kasus kartel sapi impor, KPPU menetapkan pasar geografisnya adalah Jabodetabek karena mayoritas pelaku usaha memasok sapi di wilayah tersebut. Meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 hanya berlaku di dalam negeri, KPPU dapat menindak pelaku usaha asing jika aktivitas mereka berdampak pada persaingan di pasar Indonesia. Di sini ada kasus yang saya ambil dari putusan KPPU nomor 07/KPPUL/2007. Dalam kasus Tamasek Group, meskipun perusahaan tersebut tidak beroperasi langsung di Indonesia, kebijakan bisnisnya memengaruhi persaingan di pasar Indonesia, sehingga dinyatakan melanggar hukum. Pasar geografis suatu barang dapat mencakup tingkat regional, nasional, internasional, atau bahkan global. Setelah pasar produk ditetapkan, pasar geografisnya dianalisis berdasarkan wilayah pemasaran produk dan barang disubstitusinya. Dari sini dapat diidentifikasi pelaku usaha yang mendominasi pangsa pasar dalam suatu wilayah dan memiliki posisi dominan dalam pasar geografi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine dengan NPM 22380 akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan.
Jadi penyalahgunaan posisi dominan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Menurut pasal 25 ayat 1 menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk A. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas. B. membatasi pasar dan pengembangan teknologi. C. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Sementara menurut pasal 19, yaitu dalam bentuk penguasaan pasar, pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas yang mengakibatkan 1. menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama. 2. menghalangi konsumen atau pelanggan berhubungan dengan pesaing. 3. membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan mengenai contoh-contoh bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Yang pertama ada mencegah atau menghalangi konsumen. Di sini itu pelaku usaha dengan posisi dominan dapat mencegah konsumen memperoleh barang atau jasa pesaing melalui syarat perdagangan, terus mengontrol perilaku konsumen karena adanya ketergantungan. Untuk cara penghalangan konsumennya itu bisa menetapkan syarat perdagangan sejak awal hubungan bisnis, memberikan insentif seperti diskon kepada retail agar tidak menjual produk pesaing, lalu melakukan refusal to deal atau menolak menjual ke pelaku usaha lain, dan melakukan refusal to supply atau menolak memasok barang ke pemasok tertentu. Lalu dampak dari mencegah atau menghalangi konsumen adalah persaingan usaha menjadi tidak sehat dan membatasi pilihan konsumen. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu program geser kompetitor yang dilakukan oleh PT ABC dengan memberikan diskon 2% kepada toko-toko dengan syarat toko-toko tersebut tidak boleh menjual produk pesaingnya, yaitu baterai Panasonic. Di dalam putusan KPPU perkara nomor 6/KPPU L/2004 ditetapkan bahwa PT ABC ditetapkan sebagai menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan program geser kompetitor atau PGK. Lalu PT Arta Boga Cemerlang atau PT ABC ditetapkan mempunyai posisi dominan karena menguasai 88,73% pangsa pasar baterai magnes AA secara nasional. Oke, yang selanjutnya ada membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara spesifik mendefinisikan tentang membatasi pasar, tapi pada dasarnya ini adalah strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan untuk mengontrol pasar sehingga pesaingnya kesulitan untuk masuk atau bertahan. Akibatnya persaingan tidak sehat dan pilihan konsumen menjadi terbatas. Bentuk-bentuk pembatasan pasar diantaranya ada entry barrier atau pelaku usaha dominan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru, misalnya dengan investasi besar atau regulasi ketat. Lalu mengatur pasokan barang, seperti pelaku usaha mengontrol distribusi barang agar pesaing kesulitan mendapatkan bahan baku atau menjual produk mereka. Lalu yang selanjutnya ada jual rugi atau predatory pricing atau menjual barang dengan harga sangat rendah hingga pesaing gulung tikar, lalu menaikkan harga kembali setelah pesaing tersingkir. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian tertutup, di mana perjanjian ini melarang retailer atau distributor bekerja sama dengan pesaing sehingga pesaing kesulitan menjual produknya. Lalu yang selanjutnya ada diskriminasi, yaitu memberikan perlakuan khusus hanya kepada mitra tertentu sementara pesaing tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu yang selanjutnya ada menguasai teknologi atau essential facilities doctrine, yaitu jika suatu perusahaan menguasai teknologi penting yang seharusnya bisa diakses oleh pesaing, tetapi menolak berbagi dengan alasan tertentu. Ini bisa menjadi strategi untuk membatasi pasar. Lalu untuk pembatasan pengembangan teknologi, di mana pelaku usaha dominan bisa menghambat inovasi pesaing, misalnya dengan tidak membagikan akses teknologi yang seharusnya bisa digunakan bersama, dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau haki untuk membatasi pengembangan produk pesaing. Selanjutnya ada menghambat pesaing potensial, di mana dalam persaingan usaha, pelaku usaha dominan seringkali tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang sudah ada atau pesaing faktual, tetapi juga menghambat perusahaan baru
yang ingin masuk ke pasar atau pesaing potensial. Nah, cara pelaku dominan menghambat pesaing potensial ini yang pertama ada melalui penguasaan pasar oleh swasta, di mana pelaku usaha dominan mengontrol seluruh rantai produksi dan distribusi dari hulu ke hilir. Ini membuat pesaing baru sulit masuk karena akses bahan baku, distribusi, atau pasar sudah dikuasai. Lalu melalui kebijakan pemerintah bisa dengan yang pertama ada hambatan struktural, yaitu sistem paten dan lisensi yang membatasi perusahaan baru untuk masuk. Lalu ada hambatan strategis, yaitu regulasi atau kebijakan yang memberikan perlindungan khusus kepada perusahaan tertentu, sehingga pesaing baru kesulitan masuk. Bentuk penyalahgunaan posisi dominan ada diskriminasi harga dan non-harga, seperti memberikan perlakuan khusus kepada mitra bisnis tertentu, sehingga pesaing kesulitan bersaing. Lalu ada predatory pricing atau menjual barang dengan harga sangat rendah, agar pesaing tidak bertahan. Dampaknya dapat mengurangi persaingan sehat di pasar, menghambat inovasi karena tidak ada pesaing baru yang masuk, dan konsumen memiliki pilihan terbatas dan harga menjadi tidak kompetitif. Selanjutnya ada praktik diskriminasi, di mana dalam dunia bisnis, pelaku usaha yang memiliki posisi dominan seringkali menggunakan kekuatannya untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada pelaku usaha lain. Praktik diskriminasi ini diatur dalam pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Praktik diskriminasi ini terjadi apabila dilakukan oleh salah satu perusahaan dominan atau beberapa perusahaan dengan kekuatan pasar tinggi dan terjadi dalam berbagai bentuk seperti perbedaan harga, perlakuan istimewa, atau hambatan dalam tender. Dampak dari praktik diskriminasi ini adalah pesaing bisa tersingkir dari pasar atau perannya semakin kecil. Pelaku usaha dominan dapat mengendalikan pasar, terjadi hambatan masuk bagi pesaing baru, persaingan usaha menjadi tidak sehat atau berpotensi menciptakan monopoli, dan yang terakhir konsumen mendapatkan lebih sedikit pilihan. Jadi praktik diskriminasi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan pesaing dan konsumen. Oleh karena itu, praktik ini harus dicegah dengan menjaga keseimbangan pasar dan keadilan dalam bisnis. Untuk contoh kasus dalam praktek diskriminasi itu ada Chevron Indonesia Company yang terbukti melakukan diskriminasi dalam proses tender terhadap PT Wood Group Indonesia. Mereka memberikan evaluasi yang tidak konsisten sehingga PT Wood Group dirugikan. Selanjutnya ada diskriminasi harga, di mana dalam bisnis perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar bisa saja menetapkan harga berbeda untuk pembeli yang berbeda, meskipun produknya sama. Hal ini disebut diskriminasi harga. Pada dasarnya, diskriminasi harga tidak selalu dilarang. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang melarang diskriminasi harga, tetapi dalam praktiknya ada alasan yang bisa membenarkan perbedaan harga, seperti perbedaan biaya pengiriman atau distribusi, volume pembelian yang lebih besar sehingga mendapatkan diskon, dan strategi pemasaran untuk segmen tertentu. Diskriminasi harga ini melanggar hukum apabila tidak ada alasan objektif yang sah, jika kebijakan harga menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak tertentu, dan jika digunakan untuk menghambat persaingan dan memperkuat posisi dominan di pasar. Dampak buruk dari diskriminasi harga yang tidak sah adalah pesaing sulit bersanding di pasar, pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dirugikan karena tidak mendapat harga yang sama, dan pasar menjadi tidak adil, dan konsumen bisa kehilangan pilihan produk yang beragam. Terakhir ada predatory pricing atau jual rugi, di mana ini adalah strategi penetapan harga yang sangat rendah atau di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar. Setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha dominan akan menaikkan harga secara signifikan untuk menutup kerugian sebelumnya atau requipment dan mendapat keuntungan besar. Praktik ini dapat menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terus predatory pricing ini bisa terjadi ketika harga dijual di bawah biaya total rata-rata dalam jangka panjang, ada niat untuk menyingkirkan pesaing, dan setelah pesaing tersingkir, harga dinaikkan ke tingkat monopoli yang merugikan konsumen. Lalu dampaknya ada menghambat persaingan dan inovasi. Terus konsumen yang awalnya diuntungkan di akhir akan dirugikan ketika harga melonjak, dan yang terakhir ada membatasi pilihan konsumen dan memperkuat dominasi pasar oleh salah satu pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Azza Fatihah Irnairwanto dengan NPM 2210391. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan afiliasi dengan pelaku usaha yang lain. Salah satu penilaian posisi dominan suatu pelaku usaha dapat juga dinilai dari afiliasi suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain.
Hubungan terafiliasi ini diatur dalam pasal 26 tentang jabatan rangkap dan pasal 27 tentang kepemilikan saham silang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hubungan afiliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya, pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Jabatan rangkap tidak dilarang secara perseoleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap ini dapat diberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku usaha yang diafiliasi. Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah jabatan rangkap sebagai direksi dan atau komisaris. Suatu jabatan rangkap terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau beberapa perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Jabatan rangkap dapat terjadi akibat keterkaitan keuangan atau kepemilikan saham perusahaan. Jabatan rangkap dapat terjadi antara perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama secara horizontal dan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain secara vertikal, dan bahkan antara perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan kegiatan usaha satu sama lain yang disebut dengan jabatan rangkap konglomerat. Selanjutnya ada alasan pelaku usaha melakukan jabatan rangkap. Yang pertama, teori keunggulan dalam organisasi industri dan sosiologi. Yang kedua, ada perusahaan menggunakannya sebagai alat monitoring. Pelaku usaha menunjuk seseorang duduk di dewan direksi perusahaan lain untuk melakukan monitoring perilaku pelaku usaha tersebut. Yang ketiga, ada jabatan rangkap untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat, ada jabatan rangkap digerakkan oleh ambisi individu itu sendiri. Seseorang ingin membuat karir profesional sebagai seorang direktur, untuk itu dia harus mencari kesempatan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, jabatan rangkap diciptakan karena keinginan direktur tersebut untuk remunerasi keuangan dan reputasi sebagai direktur. Selanjutnya di sini ada, menurut Mezrouzi, ada 3 alasan utama mengapa melakukan jabatan rangkap. Yang pertama, kolusi, kooptasi, dan monitoring. Yang kedua, kemajuan karier. Yang ketiga, kohesi sosial. Dan ada juga beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya jabatan rangkap. Yang pertama, menimbulkan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan jumlah dana yang sangat signifikan. Yang kedua, dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam berbagai cara seperti pengawasan administratif terhadap investasi. Yang ketiga, menimbulkan perjanjian integrasi vertikal pada kegiatan yang dilakukan oleh pemasok dan pelanggan. Yang keempat, ada jabatan direksi apabila tidak diawasi secara efektif dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengendalikan anak perusahaan secara berlebih. Selanjutnya ada rangkap jabatan horizontal dan vertikal. Larangan jabatan rangkap secara horizontal menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melarang seseorang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris pada suatu perusahaan dan pada waktu yang bersamaan menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan yang lain. Larangan ini bersifat rule of reason, yaitu apabila keberadaan seseorang tersebut pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Selanjutnya ada rangkap jabatan vertikal. Rangkap jabatan vertikal ini terjadi di dua perusahaan yang tidak bergerak di bidang usaha yang sama. Ini disebut sebagai perusahaan memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, yaitu dalam proses produksi suatu barang dan pasar hulu sampai ke pasar hilir. Selanjutnya, kepemilikan saham silang. Hubungan afiliasi pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari aspek kepemilikan saham suatu pelaku usaha di dua atau lebih pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang sama atau dengan pelaku usaha yang lain. Dampak dari kegiatan kepemilikan saham mayoritas silang dapat mengakibatkan pengendalian di beberapa perusahaan yang pada akhirnya penguasaan posisi dominan di pasar yang bersangkutan.
Cara pelaku usaha menguasai saham mayoritas melalui satu pendirian perusahaan, yang kedua pengambil alihan atau akuisisi saham, dan yang ketiga melalui pembelian saham di bursa. Selanjutnya, kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan. Kepemilikan saham mayoritas ini oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha di beberapa perusahaan tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, undang-undang tersebut melarang kepemilikan saham apabila kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha, atau mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% untuk 2 atau 3 pelaku usaha pasar oligopoli. Pengertian saham mayoritas dalam konteks persaingan usaha bukan kepemilikan saham 50% plus 1, akan tetapi satu pelaku usaha memiliki saham lebih besar daripada pelaku usaha yang lain. Di sini juga ada contoh kasus kepemilikan saham silang, yaitu tentang kasus Synaptics 21, di mana induk perusahaan yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya mempunyai hubungan terafiliasi dengan anak perusahaannya karena mempunyai saham lebih dari 50%, yaitu 98% di PT Intra Mandiri dan 70% di PT Bedu Mitra. Selanjutnya, pendirian beberapa perusahaan. Hal yang kedua dilarang oleh ketentuan pasal 27 adalah pendirian beberapa perusahaan oleh satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sama. Pendirian beberapa perusahaan adalah membentuk 2 atau lebih perusahaan yang mempunyai badan hukum masing-masing. Pendirian beberapa perusahaan tersebut oleh pelaku usaha tertentu yang mengakibatkan penguasaan pasar lebih besar lebih dari 50% atau lebih dari 75%. Pendirian beberapa perusahaan dimaksudkan adalah pendirian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama. Akibat dari pendirian beberapa perusahaan tersebut adalah posisi dominan. Posisi dominan adalah keadaan pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai. Ketentuan pasar 25 ayat 2 mengatur penguasaan pangsa pasar yang dominan, yaitu menguasai lebih 50% untuk satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, dan menguasai lebih dari 75% untuk 2 atau 3 pelaku usaha. Yang terakhir di sini bisa teman-teman lihat di slide berikut, ada contoh kasus sebagai pendiri 2 perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 27 dilarang dengan pendekatan ilegal. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan di sesi perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.